Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Terima kasih bagi teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang terpilih adalah email dari admin Sumarta Ilsan. Alamat emailnya adalah ilsan2010@gmail.com. Di sini ada tulisannya, mohon bantuannya Ci, aku fotografer pemula maksudnya. Fotografer pemula setelah lihat video Ci Marta bergerak untuk memulai foto dengan kamera 80D dengan lensa 18-200, kemudian baru pakai filter NPL, namun minim dengan pengalaman landscape. Berikut ini mohon dibantu apa yang bisa dikoreksi mengingat waktunya tidak ideal. Mohon kiranya dijawab di email saja. Nah, karena kebetulan hari ini kepilih di YouTube, jadi saya bahasnya sekalian di YouTube. Siapa tahu mungkin ada teman-teman lain yang juga mengalami masalah yang sama. Di sini ada 3 buah foto yang di-attach. Foto yang pertama, kemudian foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Nah, dari email yang saya terima ini, saya akan membuat tema hari ini adalah mengenai foto landscape dengan menggunakan lensa kit dan lensa wide. Itu apa sih bedanya? Nah, kita akan kupas apa bedanya dan kita akan mengenal lagi mengenai focal length. Dari foto-foto yang dikirimkan oleh Ilsan, di sini kalau saya lihat sebenarnya fotonya lokasinya cukup menarik ya. Tapi mungkin ini bisa dieksplorasi lagi karena kalau saya lihat di foto pertama, ini ada foto gedung-gedung dan juga di sampingnya ada sawah, di mana sawahnya ini sebenarnya ada genangan air. Jadi genangan air ini sebenarnya bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan komposisi refleksi. Dan buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video pembahasan mengenai komposisi dalam fotografi, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Dan kalau dari foto yang kedua, di sini ada pemandangan dengan sawah di bagian depannya. Sebenarnya cukup menarik ya di sini karena saya lihat momennya sebenarnya saya nggak tahu ini sunrise atau sunset. Tapi bisa dilihat di bagian belakang itu ada layer-layer pegunungan. Sebenarnya cukup menarik. Kita hanya saja butuh mengeksplorasi angle-nya lagi dan kita harus mengenal apa itu point of interest dalam sebuah foto. Karena di dalam foto-foto yang saya dapat ini masih belum jelas di mana point of interest atau inti dari cerita dari foto ini. Dan dari foto yang terakhir, ini ada foto bunga bougainville ya. Sebenarnya cukup menarik karena di sini Ilsan bisa menampilkan kedalaman ruangan atau dikenal sebagai depth of field. Jadi di sini ada bokeh ya, bagian belakang itu area yang blur itu disebut dengan bokeh. Dan kemudian di bagian depan juga ada daun-daun yang masih terkena blur juga. Ini berarti Ilsan menggunakan ketajaman ruang yang cukup sempit, ya, menggunakan f yang cukup sempit. Nah di sini bisa kita pelajari juga kalau teman-teman mungkin belum tahu apa itu depth of field, bisa cek di video saya sebelumnya di link di bawah ini. Dari topik hari ini sebenarnya cukup menarik dan cukup banyak yang bertanya ya kepada saya, mungkin nggak sih kalau kita motret landscape dengan menggunakan lensa kit atau lensa tele? Nah ini sebenarnya tidak ada batasan atau larangan untuk tidak menggunakan lensa kit pada saat kita memotret foto landscape. Yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai focal length. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas mengenai focal length. Di sana teman-teman akan mengenal apa itu lensa-lensa dengan milimeter yang berbeda-beda. Apa sih lensa fisheye, apa itu lensa tele, apa itu lensa wide. Nah, itu udah dibahas di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman pemula fotografi mungkin masih pikir-pikir beberapa kali untuk investasi lensa-lensa wide karena biasanya lensa wide memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lensa kit. Nah di sini sebenarnya teman-teman bisa memaksimalkan beberapa cara ya. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan komposisi. Nah komposisi dengan lensa wide biasanya kita bisa bermain dengan foreground. Nah, dengan bermain foreground ini teman-teman bisa mendapatkan komposisi yang berbeda. Tapi dengan lensa-lensa kit, kita bisa mendapatkan angle yang berbeda juga. Ada kalanya kita bisa mendapatkan angle yang tidak pernah dilihat atau jarang banget dilihat dengan menggunakan lensa tele. Nah, beberapa waktu lalu kalau teman-teman ngikutin ada salah satu foto yang viral dari daerah Kemayoran.
Nah, itu milik dari Wibisono Ari yang sempat diperdebatkan beberapa hari di antara komunitas fotografer. Nah, di sini karena Ari menggunakan lensa tele pada saat memotret. Nah, ini angle-nya itu jarang banget terlihat, jadi makanya sempat diperdebatkan dan dipertanyakan apakah foto ini asli atau tidak. Jadi buat teman-teman yang mungkin memiliki lensa kit atau lensa tele, nah di sini bisa mencoba eksplorasi dengan komposisi yang berbeda dibandingkan dengan memotret menggunakan lensa wide. Jadi dalam dunia fotografi itu tidak pernah ada batasan memotret apapun harusnya dengan menggunakan lensa apa. Karena ini sangat-sangat subjektif banget dan teman-teman bisa eksplorasi di sana. Jadi kalaupun katakan lensa portrait misalkan untuk foto orang gitu ya. Mungkin orang berpikirannya oh harus 85, harus dengan lensa tele seperti 105 atau 135 gitu. Tapi sebenarnya nggak juga, kalau teman-teman ingin membuat perspektif yang berbeda, teman-teman juga bisa menggunakan lensa wide pada saat memotret orang. Sama halnya dengan pada saat kita memotret foto landscape. Orang selalu beranggapan bahwa foto landscape harus difoto dengan menggunakan lensa wide. Padahal sebenarnya kita juga bisa eksplorasi dengan menggunakan lensa-lensa tele. Nah, mengambil contoh dengan foto Wibisono Ari tadi, teman-teman sebenarnya bisa melihat beberapa alternatif foto-foto travel atau foto landscape yang banyak beredar di sosial media ataupun di website-website yang khusus untuk fotografi. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ada satu buah foto di mana ada satu orang mungkin dia memotret sunset atau sunrise, di mana mataharinya nampak besar sekali. Kemudian di bagian depan ada pohon atau ada binatang tertentu. Nah, itu karena menggunakan lensa tele yang cukup panjang, sehingga backgroundnya nampak lebih besar. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran bahwa foto-foto di safari dengan sunset yang mataharinya gede banget, kemudian binatangnya bisa masuk ke dalam lingkaran sunsetnya itu kesannya kayak fake, kesannya kayak palsu gitu ya. Tapi ini mungkin banget untuk terjadi, apalagi kalau kita menggunakan lensa tele yang sangat panjang, biasanya di atas 400 mm, itu masih memungkinkan kita untuk mendapatkan matahari yang besar, kemudian dengan posisi binatang atau pohon di bagian depannya. Kemudian mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya-tanya, lalu kalau menggunakan lensa wide, komposisinya kayak gimana jadinya? Nah, teman-teman harus mengenal yang disebut dengan foreground. Jadi dalam sebuah foto itu, kita mengenal yang disebut foreground, middle ground, dan juga background. Nah, pada saat kita memotret dengan menggunakan lensa tele, biasanya jarang banget bermain dengan foreground. Tapi pada saat kita memotret dengan menggunakan lensa wide, itu memungkinkan kita untuk memasukkan foreground. Dan foreground ini biasanya jaraknya dekat banget dengan fotografer. Karena dia memiliki distorsi atau perspektif yang cukup lebar, akhirnya bisa dikomposisikan dalam sebuah frame seolah-olah menjadi dua dimensi, di mana foreground, middle ground, dan juga background menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang dari penjelasan ini teman-teman sudah tahu ya kira-kira kalau mau memotret dengan menggunakan lensa wide, apa yang harus dilakukan, kemudian komposisi apa yang harus kita terapkan. Dan pada saat kita memotret dengan lensa tele, kira-kira apa atau komposisi apa yang ingin kita harapkan di sana. Jadi, jangan kita berharap ingin memotret dengan foreground, tapi kita menggunakan lensa tele. Kebalikannya, kita ingin mendapatkan foto-foto yang zoom banget, tapi kita menggunakan lensa wide. Jadi di sini teman-teman mudah-mudahan bisa dapat pencerahan kalau focal length itu bisa menghasilkan komposisi yang berbeda-beda. Nah, buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas atau mungkin ada pertanyaan, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu di video saya berikutnya, foto kamu atau email kamu yang akan saya bahas. Thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.